Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahaudin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat kepribadian pendidik amanah Hadis Tirmidzi nomor 1185. Yang pertama yaitu redaksi hadis. Hadis Tirmidzi nomor 1185 berbunyi Hadatsana Abu Quraibin hadatsana Talqun bin Ghanamin an Syarakin wa Qaisun an Abi Hasanin an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharibun wa qad dhahaba ba'du ahlihil ilmi ila hadzal hadithi wa qalu idza kana lirrajuli ala akhara syai'un fadhahaba bihi fawaqa'a lahu indahu syai'un falaysa lahu ayyah bisa anhu biqadri ma falaysa lahu an yahbisa bima kani darahimihi illa ayyaqa indalahu darahimu falahu hina idzin ayah bisa min darahimihi biqadri ma lahu alaih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Talq bin Ghanam dari Syarik dan Qais dari Abu Hasin dari Abu Sahih dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib dan sebagian ulama cenderung untuk berpedoman terhadap hadis ini. Mereka mengatakan, jika seorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya atau menggunakannya, kemudian ia, yang sebagai pemilik, mendapati sesuatu yang lainnya di sisinya atau orang lain, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil. Kemudian ia sebagai pemilik mendapati sesuatu yang lain di sisinya orang lain, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil darinya sesuatu yang lain tersebut sesuai dengan kadar yang dibawa dari miliknya. Dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in membolehkan. Ia adalah pendapat Ats-Tsauri. Ia mengatakan, jika seseorang memiliki beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mendapati beberapa dirham miliknya pada orang lain tersebut berupa beberapa dinar, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil beberapa dinar yang ia dapati sebagai gantinya beberapa dirham. Namun jika ia mendapati beberapa dirhamnya pada orang lain itu masih berupa berapa dirham, maka ia boleh menahan atau mengambilnya menurut kadar miliknya yang terdapat pada orang lain tersebut. Yang kedua yaitu kritik sanad. Di antaranya yakni Abu Hurairah, Abu Shalih, Abu Hasin, Syarik, Talq bin Ghanam, Abu Quraib. Setelah mengetahui dari berbagai pemaparan biografi perawi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Tirmidzi nomor 1185 tergolong hadis sahih, yang mana dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan thiqah. Kemudian kajian linguistik. Pada kajian linguistik, penulis lebih menekankan pada pembahasan adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Adi adalah fi'il amir yang menyimpan fa'il berupa anta. Al-amanata adalah maf'ul bih dan dibaca nasab. Alamat nasabnya fathah karena isim mufrad. Ila adalah huruf jar. Man adalah isim mausul yang dijarkan oleh ilah, namun secara harokat tetap sukun, dikarenakan ia bersifat mabni. Tamanaka adalah bentuk fi'il madhi yang menyimpan fa'il mustatir yang kembali kepada man, dan ka adalah isim domir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fi'il mustatir tersebut.
Wa adalah huruf ataf. La takhun adalah fi'il nahi yang menyimpan fa'il berupa anta. Man adalah isim mausul yang menjadi maf'ul dan sahihnya adalah khonaka. Khona adalah fi'il madi yang menyimpan dhamir anta. Ka ada isim dhamir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fa'il mustatir tersebut. Yaitu kajian tematis komprehensif. Yang pertama yaitu Abu Dawud nomor 3067, yang kedua Abu Dawud nomor 3068, yang ketiga Ahmad nomor 14.877, yang keempat Ad-Darimi nomor 2484. Selanjutnya yaitu kajian konfirmatif, yakni yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 58, yang kedua surat Al-Ma'rij ayat 32, yang ketiga surat Al-Maimun ayat 8, yang keempat surat Al-Ahzab ayat 72, yang kelima surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Dalam hal ini, penulis tidak menemukan penjelasan asbabul wurudnya terkait dengan hadis Tirmidzi nomor 1185. Selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Amanah secara etimologis yaitu pendekatan kebahasaan atau lugawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina, amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Namun dalam penggunaannya di bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, kata ini menjadi dua kata yang berdekatan, yaitu amanat dan amanah. Khianat adalah menggunakan sesuatu secara dolim. Dolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebolehan membalas keburukan ini asalkan serupa dan tidak melebihi cacian yang dilontarkannya. Tetapi ketika kita sadar dan tidak membalas itulah yang lebih baik. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Akhirnya yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya ketika tingkah laku baik semacam ini. Selanjutnya yaitu kritik praktis. Amanah adalah sifat yang penting dimiliki oleh seorang muslim, baik pria maupun wanita. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya, karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah kewajiban. Amanah ialah sesuatu yang dipercayakan, termasuk di dalamnya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Seorang pelajar memikul amanah, maka dia wajib menjaga waktu dan memerhatikan pelajarannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga, guru memikul amanah, maka wajib dia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya menurut cara yang baik untuk kemajuan muridnya. Sesudah Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk memelihara amanah dan berserah kepada hakim supaya menjalankan hukum dengan adil. Karena itu merupakan salah satu amanah baginya. Maka Allah memerintahkan supaya mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Kesimpulannya, yaitu dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di zaman akhir yang degradasi moral semakin pesat menjangkiti setiap elemen masyarakat, selayaknya harus memiliki sifat amanah. Karena sekarang ini, korupsi kian merajalela baik di instansi pemerintahan maupun pendidikan, salah satu faktornya karena tidak amanah dan dalam mengembang jabatannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.